Ya, jadi ini Om Bato ini dulu punya band namanya Kinder. Anak-anak 90-an pasti tahu. Kita masih suka, kita masih sayang, seperti pertama kasih tercipta. Itu tahun berapa Kinder itu? Awal 94. Awal 94 di Jakarta. Jakarta. Siapa aja tuh personilnya? Personilnya waktu itu vokalisnya Ayat. Ayat itu ya maksudnya kalau ya mungkin nggak banyak yang tahu ya. Tapi Ayat itu sempat juga dia sebagai songwriter cukup bagus lah. Ada beberapa yang dia jual lagunya hits di pasaran. Terus Pecong tuh gitaris juga ya, dia session player yang lumayan beredar. Dan ada Ricky kalau sekarang udah nggak ngeband sih. Ricky gitaris juga. Nah terus satu lagi drummer Hengki. Kalau Hengki sampai sekarang ya sama kayak gua, masih session player. Hengki Gondrong ya? Yang sama Once itu ya? Sama Once juga. Berapa lama tuh Kinder berjalan dulu? Sebenarnya nggak terlalu lama tuh Kinder. Maksudnya sampai vakumnya itu di vakum. Di 2000-an tuh vakum. 2000-an vakum. Ya karena kita udah saat itu belum lihat lagi peluang untuk bergerak di industri. Iya. Tapi ketemu sih masih sering gitu kan? Kalau ketemu ya maksudnya kan personil ya nggak terlalu sering, tapi ya kita masih kontekan lah. Telepon. Nah setelah Kinder itu ada proyek apa lagi tuh? Kalau project sebenarnya pribadi ya, pribadi itu ya main cafe, terus session ngiringin artis, terus session player rekaman. Awal jadi session player tuh artis siapa yang diisi lagu? Kalau session player itu sebenarnya gua mulai dari Katon Bagaskara. Itu sebelum Kinder rekaman malah. Sebelum Kinder rekaman. Iya. Oh, boleh. Sebelum Kinder rekaman udah main sama artis. Sebelum Kinder jadi Katon Bagaskara dulu ya? Iya. Itu solo ya, Katon Bagaskara. Solo. Lagu apa itu, Mbak? Ya sebenarnya itu pengiring waktunya pas Katon. Itu Katon bikin album ya? Iya, Mas Katon bikin album yang Dinda. Oh, Dinda, Mbak tahu juga kan? Bukan isi, itu apa namanya? Session player di album. Pas show-nya mereka. Ya, buat show-nya. Oh gitu. Kebetulan sebelumnya mereka pengiringnya yang sekarang jadi Potret. Oh, termasuk Antohun? Mas Antohun, terus Meli, terus apa namanya, session player dia sampai sekarang masih aktif, Mas Bang Lian Panggabean. Oh, Bang Lian gitarisnya. Iya. Drummernya waktu itu ini Bang Ari Hayunir. Nah setelah Katon Kinder kan? Kinder itu album Om Bato tuh bandnya. Setelah Kinder apa? Ya waktu itu session masih Kinder vakum. Kita nyari peluang yang lain ya. Salah satunya main cafe, session player juga. Waktu itu session player itu dari mulai Molukas, Tere ya, terus Audi. Ya sebenarnya yang paling lama tuh ya Audi. Sebenarnya sampai sekarang juga masih aktif. Masih ya. Terus ada ya Project Pop. Tuh Project Pop nih. Waktu sama Audi itu gimana ceritanya bisa jadi session player yang
Aku siapa dulu? Ya sebenarnya kan masing-masing saling terkait ya. Ya. Ya namanya dunia ngeband itu kan ya sempit lah intinya. Relasinya kan maksudnya sempit dalam artian ketemu aja. Iya. Terus ya dari mulai Tere itu sebelum ke Audi sempat jadi backup di Dewa 19. Dewa 19. Waktu itu ya kebetulan Yuko waktu itu ya, Yuko Sampurna itu sakit. Oh udah Yuke waktu Ya, itu. sakit mendadak dalam perjalanan dalam satu tur. Satu tur. Ya, jadi gue gantiin 3 kota aja. Tapi dari situ gue dapet relasi baru, maksudnya dapat link baru. Salah satunya Audi sama Hendra Blackbone. Tuh. Banyak guys, ternyata guys. Banyak. Mulai rezeki ya. Amin. Amin. Nah setelah ikut tur Dewa itu baru Audi ya. Audi sampai sekarang juga ya. Jadi sebenarnya sampai sekarang. Audi terus ke Project Pop. Waktu itu ya ada dapat ini kesempatan ikutan sama Project Pop. Terus ya kalau sebenarnya sepanjang perjalanan itu ada banyak macam-macam juga. yang session yang lain. Ikutan juga sesi rekaman sama Yovie Nuno. Oh iya. Ya. Terus Terus satu lagunya lagu yang diisi itu sempat memiliki Rasa Tampan Romeo, Manusia Biasa. ini guys. Ya, itulah yang Oh ini kan yang ini kan sempat memiliki tuh. Ini harus dengerin tuh bassnya. ya orang belakang layar lah. Katanya sih ini kalau lagu rekaman itu diisi Om Bato, lagunya booming guys, booming. Amin. Siapa yang nggak tahu lagu sempat memiliki? Izin Tuhan itu. Izin Tuhan. Amin. Kenapa disebut orang kebanyakan ya? Bahasanya tuh drummer sama bass itu harus kawin. Ya yang namanya kawin kan layaknya orang nikah kawin itu berarti kan satu sama lain saling menyesuaikan. Benar. Ya sebenarnya kalau misalnya siapa ngikutin siapa, dua-duanya berarti. Ya artinya saling berusaha kenal. Iya. Oh ini drummer ini kayak gini nih karakternya. Ya begitu juga drummer. Oh ini basis karakternya gini. Semakin luas dua player ini, semakin blend itu. Fondasi musik, ya, musik dasar tuh dipegang sama dua orang ini di basis sama drummer. Jadi harus saling isi, saling menguatkan, Ya, harus tight. Nah kalau untuk recording gitu, kita kan nggak semuanya nih, kayak kita nih main bass gitu kan. Maksudnya powernya tuh harus rata gitu kan. Kalau untuk Om Bato gimana tuh menyiasatin kalau bicara power rata sih ini sebenarnya ya itu basic ya, maksudnya ya pasti yang dituntut sama si sound engineer lah. Karena dia yang menata ininya ya, maksudnya DAW-nya. Ya di situ ya memang si player paling enggak udah tahu gimana harus bikin standarnya bass itu rata, gitu. powernya. Ya paling Kalau grafiknya naik turun itu nggak apa-apa ya? selagi tidak ada lonjakan ya. Kalau misalnya sekarang kan kalau DAW kan kelihatan ya ininya sinyalnya. Ya. Selagi tidak terlalu drastis naik gitu. turunnya, ya sebaiknya sih memang tidak terlalu, ya maksudnya lebih rata lebih bagus. Ya itu sebenarnya proses juga. Maksudnya kan gue awal rekaman begitu waktu masih yang analog itu kita nggak tahu cuman kan kuping sound engineer kan lebih tahu. Nggak rata tuh
Oh gitu. Sekarang kan nggak tight sama metronom, atau nggak tight sama drum. Dan dia yang kasih tahu, kritik ke kita kan dia. Ya di awal-awal kita yang kayak gitu-gitu juga nggak ngerti. Apa sih kayak gitu? Tight itu kayak apa gitu. Tapi sejalan waktu, ya walaupun awal-awal mungkin banyak yang kecewa juga sama yang ngajakin gue proyekan. Ternyata pas rekaman anak ini nggak sama metronom aja kaku. Maksudnya gentar gitu. Awal-awal ya. Ya tapi gue sendiri nyiasatinya salah satunya ya. Waktu itu begitu tahu, oh ternyata gue harus sering ngerekam apa yang gue mainin. Gitu. Akhirnya gue hubungin semua teman-teman gue yang bikin demo. Gitu. Latihan jam terbang lah. Iya, siap. Jadi demo itu ya mau dia mau rilis kayak mau apa, pokoknya sikat aja semua. Sini gue yang isi basnya. Ajarnya semuanya. Iya. Sampai akhirnya gue ngerti, oh gini yang dibilang rata powernya kayak apa, terus tone yang lebih bagus yang bisa nembus itu kayak apa ya. Ya pelan-pelan ngerti dari situ. Belum 100% tapi itu kan perjalanan menuju jadi pembentukannya. Ya akhirnya sampai benar-benar materi dengerin di tempat ya. Udah tinggal ini aja Dengerin di tempat guys. Ya kan sebenarnya kan tuntutan session player itu apa namanya? Cashflow ya, maksudnya begitu kita datang, kita dengerin, kita mainin, nggak pakai lama, jadi. Sebenarnya kan gitu yang idealnya ya, gitu. Tapi yang kayak gitu-gitu ya gampang-gampang susah ya. Kita juga kan manusia biasa gitu. Benar. Moodnya lagi bagus, bisa dapat. Kadang juga udah berulang-ulang kita coba ini dapat juga kayak gitunya. Maksudnya ya kayak pandai-pandai tupai lompat lah. Ada plesetnya. Tergantung mood juga enggak? Tergantung mood juga enggak itu? Betul mood. Ya, nah kalau bicara mood itu ada satu yang akhirnya bisa kita latih ya. Maksudnya belajar dari teman-teman yang senior yang udah duluan. Gimana sih ngebentuk mood supaya lebih tenang, lebih fokus. Ya sebenarnya ya kuncinya yaitu tadi tenang dan fokus dulu. Tenang dulu deh. Maksudnya kayak misalnya berangkat dari rumah itu suasana dari rumah kan kadang nggak usah dari rumah, di perjalanan kita ketemu macet, ketemu hal-hal yang bikin nggak enak, itu udah distract tuh. Walaupun kita udah niatnya kita mau rekaman, nah sampai studio gimana caranya kita cooling down, maksudnya lepas semua yang tadi, refresh lagi, kita kosongin dulu, fokus gitu. Ini ya pokoknya ini jamnya ngerekam nih. Ya banyak cara sih, ngopi dulu, santai ngobrol, tapi jangan kelamaan juga. Karena biasanya kan MD nggak mau lama-lama. Biasanya belum, masuk ya. Karena kan ini sewa studio. Gitu. Lebih kayak gitu. Kalau untuk lagu yang pernah Om Bato isi gitu, direkam, yang agak susah, ada nggak? Wah ini agak susah nih gitu, atau lebih nguliknya lebih ini. Lagu apa tuh? Sebenarnya ya banyak juga yang kayak gitu. Artinya 50-50 lah. 50 casplong sih sebenarnya gini. Sama kayak kita apa namanya? Semakin kita yang kerjain hariannya lebih sering. Misalnya ya dulu gue tuh lebih terlalu cenderung ke arah rock yang kotok lah gitu. Tapi kan sekarang guys bandnya rock banget. Tapi sebenarnya tuntutan industri itu kan pop kan. Nah itu juga gue mencoba apa ya, memberi asupan ke dalam badan gue supaya popnya kayak gini, jadi banyakin denger lagu popnya kayak gini, terus yang hits yang lagu keras jadi pelajari. Jadi sebenarnya nggak pelajari khusus banget, dengerin aja, oh gitu polanya gitu. Nah ya kalau udah kayak gitu
lama-lama kita ada sih ketemu satu dua yang ya namanya juga kita nggak juga apa jenius amat ya, maksudnya ketemu mentoknya gitu. Ada beberapa yang kayak gini sih. Tapi ya ada 50% lainnya yang aman aja, apalagi yang memang satu selera ya. Misalnya yang bikin satu selera, yang punya lagu, yang bikin lagu juga satu selera, yang bawain lagunya juga satu selera, itu sesuatu banget. Begitu gua kasih ide gini, nah kayak gitu aja. Oh, kadang-kadang ide itu dari kita juga gitu ya. Untuk lagu ini gua isi begini, mereka nerima. Sebenarnya ya artinya gini, mereka kan gimana kita meng-hire kita itu yang diharapkan adalah karakter kita yang kuat kan. Nah, cuma ya apa namanya, mereka punya mau si arah lagu dulu. Arah lagunya apa? Biasanya mereka kasih gambaran lagu-lagu yang udah jadi. Kayak lagu ini nih, kayak lagu ini. Nah, kalau misalnya kita paham atau misalnya kenal dengan lagu-lagu yang mereka sebutin, idenya berkembang. Ya sejalan berkembangnya ide, ya kita coba saat kita take ya kita keluarin. Biasanya spontanitas yang kita keluarin itu yang dibutuhkan sama MD atau produser. Kalau bass Om Bato pakai Fender ya? Fender. Itu saya kan ngikutin juga tuh. Bassnya udah lama kayaknya sama Om Bato ya. Kayaknya udah kawin banget lah. Mau yang itu lah gitu. Itu tahun berapa itu dapat bass itu? Tahun 96. Harganya berapa? Waktu itu harga barunya 1,1.750.000. Tahun 96 guys. Sampai sekarang ya. Kalau untuk live gitu, pakai efek-efek apa gitu? 3M. Pernah pakai gitu. Tapi gini, kalau sebenarnya tambahan kayak Preamp itu kan pelengkap ya. Bukannya gua anti, tapi sebenarnya gini, kalau misalnya di ranah pop itu, kalau menurut gua sebenarnya yang lebih dibutuhkan si dentum low-nya itu, si demnya itu ya. Jadi itu apa ya namanya, permanis aja yang kayak yang dikeluarin Preamp itu. Ya sekali lagi bukannya gua anti juga, tapi gini, kalau kadang juga kalau misalnya gua terlalu dominan dengan si Preamp ini, sisi popnya ya gua rasain ya kayak berkurang, maksudnya. Karena begini, kalau misalnya sound bass itu udah enak banget, gue juga gatel ngisinya jadi lebih nakal gitu. Sementara kadang-kadang si MD nggak mau kayak gitu, pengen bass ya fungsinya bass, blocking aja, jaga gawang. Jaga gawang aja guys. Jangan gatel-gatel main bass, jaga gawang aja. Rutin kick aja. Ilmu Om Bato. Ya gitu sih, ya mungkin cocok buat gua tapi belum tentu yang lain. Tapi pada dasarnya gear yang lain misalnya preamp atau ya sound effect tidak juga diharapkan. Bebas aja, sesuai kebutuhan aja. Artinya kan yang bisa kenal karakter diri kita itu kan ya kita sendiri. Iya, benar. Ya intinya gini, selagi nggak ada yang protes, pakai aja. Nah kebetulan kalau gua pakai, gua diprotes dulu. Diapain sih bass tuh gitu. Udah yang kemarin aja yang demnya gitu aja. Ya, kalau yang apa ngape sama Taras itu di Interstate Band. Interstate ya itu ya sebenarnya ya itu project bikin apa, mainin lagu orang, lagu cover gitu. Ya sebenarnya ini apa namanya, karena sama-sama suka aja, maksudnya itu kan formatnya kan lebih ke ngerok ya, jadi bisa ngelampiasin apa sih unek-unek. Jadi yang berdamai sama hati tadi
Lu buat semua tuh. Iya. Digital Street Band. Lagunya rock semua tuh. Ya kebetulan juga ya kayak gitarisnya kan Tara sama Om Yul itu, terus vokalis sekarang Amang, dulu sempat Excel. Itu memang ya maksudnya mumpuni lah. Ya, sebenarnya sih kalau gua rasa di situ yang ilmunya ya paling dikit gua lah, anggap aja kayak gitu. Yang lain Bisa aja guys. enggak juga. Mereka udah membukain jalur gitu kalau buat gua. Gini nih rock, udah dengan gitarnya udah berarti bassnya gini aja isinya. Udah jalurnya udah jelas tuh. Ya artinya kita gini, kalau kita kayak kita bikin tim, sama kita ngebentuk keluarga juga. Bener. Kalau misalnya kita ngobrolnya nyambung, ya sama nyambungnya kan ini dengan bahasa instrumen. Jadi kalau bagi gua ngeband tuh kayak chit chat, kayak ngobrol, ngobrolnya nyambung, itu orang bisa kedengeran, orang bisa dengerin, bisa nyimak apa yang kita obrolin. Sama itu band, kalau Hasil yang dikeluarin pun enak. Iya, lebih enak. Nyimak, mereka lagi ngobrol ini, cerita ini, gitu. Tuh guys. Oke guys, kita udah ngobrol-ngobrol nih sama basis idola saya nih guys, Om Bato. Oke Om Bato, Siap. thank you banget nih waktunya ya. Sama-sama. Sukses selalu, Amin. sehat-sehat, Sama-sama juga sukses. mantap ke depannya. Makin oke nih. Amin. Sama-sama lah kita. Instagram Om Bato. Batux 101, BATSUKZ 101. Ya. Jangan lupa guys, di follow guys. Kamu bisa lihat di YouTube Om Bato banyak. Bato Bas tulis aja keluar. Bener. Gua aja belum pernah buka. Oke. Makasih ya yang udah nonton ya. Sampai ketemu lagi kita di channel Bobby Demos bersama suhu-suhu yang lain. Makasih ya Om Bato. Sama-sama. Sukses.